Ada lonte hina Habib. Pusing. Ampe lonte ikut-ikutan ngomong. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak itu hal yang biasanya tidak benar. Dikarenakan tindakan yang mereka lakukan katanya adalah jihad fisabilillah. Sungguh para aparat yang berjihad menghalau kalian yang hendak membuat pintu kerusakan dan fitnah pada umat. Aparat yang berjihad, bukan mereka. Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Said Agil Siraj, ketua umum PBNU, sudah yo kedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rahmat Sambulino. Semoga hari ini kita tetap sehat selalu dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman sekalian, di video kali ini adalah video yang lagi sangat viral di akhir-akhir ini dikarenakan ulah para anggota Habib Rizik. Terus terang, saya sebagai umat Islam yang ada di Nusantara ini juga tidak senang dengan tingkah laku Habib Rizik dan beserta dengan para anggota-anggotanya. Sebelumnya saya sangat cinta kepada beliau sebelum beliau pulang dari tanah Arab, karena sepengetahuan saya bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW. Tetapi karena dengan ucapannya dia yang sangat kotor, ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Said Agil Siraj, ketua umum PBNU, sudah yo kedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot. Goblok. Sehingga saya sebagai muslim yang ada di Nusantara ini jadi tidak suka dengan beliau. Banyak kok keturunan Rasulullah SAW yang ada di Nusantara ini yang patut kita contoh, bukan seperti Habib Rizik itu. Kemudian masih banyak juga video-video yang lain yang melakukan pembelaan kepada Habib Rizik. Itu kan urusan mereka. Yang jelas, saya sebagai umat Islam yang ada di Nusantara ini, sebagai penduduk Indonesia, tidak suka dengan tindakan Habib Rizik yang seakan menghalau pemerintah yang lagi memberikan perhatian kepada masyarakat yang ada di Indonesia ini. Jadi harapan saya kepada semua pendukung Habib Rizik ya, jangan menghalau pemerintah dalam memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Pemerintahan hari ini sudah bagus dan tidak ada kekurangan satu apapun. Saya jempol, saya berikan apresiasi kepada aparat pemerintah, TNI, polisi dan seluruh jajaran yang ada di pemerintah ini yang melawan tindakan-tindakan yang dapat merusak persatuan yang ada di negara ini. Sebelum saya akhiri video ini, kita simak beberapa video yang akan saya tayangkan dan lagi viral di media sosial hari ini. Kenapa saya buat konten ini? Saya juga sangat tidak suka dengan omongan-omongan kasar Habib Rizik. Saya sebagai orang yang mencintai Rasulullah SAW merasa
terganggu dengan adanya yang mengaku keturunan Nabi yang ucapannya tidak sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita simak videonya. Ada lonte hina Habib. Pusing. Ampe lonte ikut-ikutan ngomong. Saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengebung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap. Bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka jelu tangkap. Karena kali ini kami tidak akan pernah tolerir siapapun yang coba-coba menghalangi tabligh dan pengajian umat Islam. Betul? Bahwa semangat dakwah keislaman kita adalah merangkul, bukan memukul. Tidak harus belajar dengan keturunan Nabi. Keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia. Yang paling penting itu pemahamannya memiliki mata rantai. Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi, tapi pemahamannya tidak sampai ke Nabi, jangan belajar kepada dia. Tapi kalau ada keturunan Nabi, nasabnya sampai, pemahamannya juga sampai ke Nabi Muhammad SAW, utamakan dia. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidupnya Nabi. Jangan didekati. Dia kan manusia biasa juga, bisa berbuat salah. Jangan kemudian didewakan keturunan Nabi, ini keturunan Nabi. Keturunan Nabi bukan Nabi. Keturunan Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Muhammad kalau jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, baru kita jadikan panutan. Baru kita jadikan panutan. Kalau keturunannya Nabi Muhammad SAW tidak jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, ya tidak ada bedanya. Keturunan anaknya Nabi Nuh tidak sejalan dengan Nabi Nuh. Kita ikuti dia, tenggelam kita, naik gunung bareng dia, tenggelam kita bersama orang-orang yang tenggelam. Itu anaknya Nabi, bukan keturunannya lagi, ya. Anaknya Nabi. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, kena azab dia. Pamannya Nabi Muhammad di neraka dia, Abu Lahab. Pamannya Nabi Muhammad ini dekat loh ini. Pamannya sezaman dengan dia, pamannya Nabi Muhammad. Nah ini yang ada zaman sekarang ini sudah keberapa keturunannya ini? Nanti dulu, jangan spekulasi, ini masalah agama ini ya. Loh, harus menghormati, wajib menghormati, wajib dihormati. Tapi kalau diikuti seakan-akan dia ini seperti Nabi, tidak ada salahnya, nanti dulu. Kalau salah ya harus salah, kalau benar harus benar. Nabi Muhammad sendiri, Sayyidah Fatimah anaknya sendiri, kalau Fatimah mencuri, aku akan hukum, aku akan potong tangannya, kata Rasulullah. Kalau Fatimah ini anaknya yang paling dicintai, kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya Fatimah. Tapi tidak mungkin Fatimah itu mencuri. Itu permisalan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dia salah, salah. Kalau benar, benar. Kalau benar, harus kita dukung. Kalau salah, ya jangan di... Kita para habaib, kita para ulama, tidak pernah kita ingin memprovokator, tidak pernah kita ingin menghancurkan daripada negara yang ada. Kita cinta kepada Indonesia, betul. Kita sayang sama Indonesia, betul. Kita tidak pernah mau ada di Indonesia sebuah kemungkaran yang dipegang oleh pemimpin yang bodoh, saudara. Saya katakan kepada
sekalian, ingat, ketika ada seorang habaib, ketika ada seorang kiai, ada seorang pejuang yang ditangkap, yang dibunuh, demi Allah akan ada 1000 kiai, akan ada 1000 pejuang yang terus memperjuangkan agama sampai benar-benar penghabisan, saudara. Takbir. Mati 1 tumbuh 1000, hilang 1 tumbuh 1000. Demi Allah, kami umat Islam Indonesia tidak pernah takut dengan ancaman, tidak pernah takut dengan intimidasi. Semakin Anda takuti kami, semakin Anda lempar kami dengan hinaan, semakin Anda fitnah kami. Demi Allah, harta kami, nyawa kami murah harganya untuk menjaga agama, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak itu hal yang biasanya tidak benar. Ditarik lagi kecintaannya kita kepada bangsa ini, tergantung kecintaannya kepada tanah airnya. Kecintaan kita kepada tanah airnya juga tergantung kecintaannya kepada bangsanya. Bila mana cinta kepada bangsanya luar biasa, pasti orang itu cinta kepada tanah airnya. Bila mana orang itu cinta kepada tanah airnya, pasti insya Allah cinta kepada bangsanya. Kalau sudah cinta kepada bangsanya, sudah cinta kepada tanah airnya, pasti akan mencerminkan dalam hatinya, akan keluar dari hatinya. Barang siapa mengganggu negara kita, barang siapa mengganggu pecah belah umat kita, siapa akan mengganggu tanah air kita, tidak bisa kita tinggal diam. NKRI pasti dijawab harga. Setuju? Buktikan kalau setuju. Allahumma shalli alaihi. Lo itu gampang ngomong. Lo di sini. Jadi kalau kita cinta betul-betul, namun sayangnya oknum-oknum manusia, saya mengatakan apa? Oknum. Bagaimana cara menghancurkan umat ini? Bikin gebosan dari dalam oknum-oknum itu, supaya cintanya melentur kepada Rasulullah. Gembosi supaya melentur cintanya kepada Rasulullah. Begitu pula bagaimana cara menghancurkan oknum-oknum ini terhadap bangsa ini, kepada republik ini. Mau bosan mau tidak, dengarkan saya tentang NKRI. Itu sudah kewajiban kita bersama. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal falah. Rasul berkata, ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah? Rasul berkata, lillah, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi a'immah al-muslimin, bagi para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan bagi para rakyat awam kaum muslimin. Bernasihat kepada penguasa, kepada para kaum muslimin, maknanya menginginkan kebaikan, bukan justru keburukan, membongkar aib, mengumbar dan merangsang kebencian masyarakat. Tidak. Demikian bernasihat kepada para penguasa. Wahai para kaum muslimin, sadarilah bahwa cacian, kritikan di muka umum dan makian kita terhadap penguasa sungguh hanya akan memperburuk keadaan. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan merubah keadaan penguasa apabila kita mencaci-caci mereka? Atau sebaliknya, apabila kita bersabar, mendoakan kebaikan bagi mereka, bukankah ada kemungkinan Allah akan memperbaiki mereka? Lalu mengapa kita memilih jalan untuk mencaci makinya? Apabila kita mencaci maki penguasa, apakah pahala yang kita dapatkan atau dosa? Sebaliknya, apabila kita mendoakan kebaikan bagi penguasa, pahala yang kita dapatkan atau dosa?
Maka seorang yang berakal sehat tidak akan memilih jalan untuk mencaci maki penguasa yang ada. Apakah seorang mukmin akan mencaci dan memaki apa yang Allah takdirkan atasnya ketika tidak sesuai dengan seleranya? Maka ikhwani rahimakumullah, dengan ini, di hari kemenangan ini, di hari fitrah ini, kami tegaskan bahwa kami ahlu sunnah berlepas diri dari mereka yang turun ke jalan dan mencaci memaki para penguasa dengan menyerukan takbir. Seraya menyerukan takbir, mereka mencaci dan memaki para penguasa. Tuhan mana yang mereka besarkan dengan takbir mereka? Dikarenakan sungguh Allah melarang tindakan mereka. Kami berlepas diri dan mengingkari mereka yang turun ke jalan mengaku membela Al-Quran, namun dengan itu mereka menggunakan kata-kata kotor, menjijikkan, dilemparkannya kepada para penguasa. Al-Quran yang mana yang mereka maksud, mereka bela? Jelas larangan di dalam Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun, kepada Musa dan Harun alaihi wassalam, "Idhhaba ila Fir'aun." Pergilah kalian berdua, hampiri Fir'aun, penguasa yang ada pada kalian. Hampiri. Wa qula lahu qawlan layyina. Katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Siapa tahu dengan itu dia menjadi insaf dan takut pada Allah. Apakah penguasa kita lebih buruk dari Fir'aun? Sehingga tak lagi kita menghampirinya dengan adab, namun dari jalanan dan mimbar kita memakinya. Apakah penguasa kita lebih buruk dari Fir'aun yang yasumuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, membantai anak-anak laki kalian, membiarkan wanita hidup, yang berkata, "Inni rabbukumul a'la," akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Apakah penguasa kita lebih rusak dari Fir'aun? Sehingga tidak lagi kata-kata lembut yang kita gunakan untuk menegurnya, tapi kata-kata kotor, makian, cacian kepadanya. Kami berlepas diri dari kaum yang melempari para aparat dengan batu dan panahan. Dengan itu seraya mereka bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mana yang mereka sanjung dengan salawat mereka? Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang tindakan demikian. Nabi bersabda, "Man arada an yansaha sultan," barang siapa yang hendak membawakan nasihatnya kepada penguasa, falyakhudh biyadihi, maka agar dia ambil tangannya, wa yakhlu bih, dan berdua-dua dengannya. Fa in qabila minhu fadha, apabila penguasa tersebut menerima nasihatnya, maka alhamdulillah. Wa illa, namun apabila penguasa tersebut tidak menerima nasihatnya, faqad adda alladhi ma alaih, maka ia telah menunaikan kewajibannya. Dia tidak memiliki hak memaksa kepada para penguasa dengan adab dan lain. Seraya bersalawatan, mereka lakukan keburukan, kerusakan di muka bumi itu. Seraya bersalawat atas nama Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mana yang mereka maksudkan dengan salawat mereka itu? Orang-orang mati di antara mereka, mereka sebut dan mereka syiarkan dengan nama mati syahid. Dikarenakan tindakan yang mereka lakukan katanya adalah jihad fisabilillah. Sungguh para aparat yang berjihad menghalau kalian yang hendak membuat pintu kerusakan dan fitnah pada umat. Aparat yang berjihad, bukan mereka. Adapun yang mati di antara mereka, sebagaimana Rasul katakan, "Man mata walaysa ala unuqihi bai'ah." Di sabda lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min at-ta'ah," barang siapa yang membangkang kepada penguasa, kalaupun hanya sejengkal. Summa mat, kemudian dia mati dalam keadaan itu, mata mitah jahiliyah, dia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Syahid apa yang mereka maksudkan? Nabi mana yang mereka jadikan tuntunan untuk tindakan mereka? Di mana mereka dari anjuran Allah dan Rasulnya ini sallallahu alaihi wasallam? Ikhwati rahimakumullah, demi Allah banyak nilai yang ingin kami sampaikan. Namun dikarenakan terbatasnya waktu, kondisi, maka kami cukupkan sekian. Terakhir kami pesankan sebuah pertanyaan, tanyakan ini pada diri kalian masing-masing. Tanyakan ini pada lubuk hati kalian yang paling dalam dan nurani kalian. Apakah kebencianmu, kekecewaanmu kepada para penguasa yang ada padamu adalah alasan yang cukup bagimu untuk merusak keamanan dan menghancurkan persatuan negeri ini?
Apakah semua kebencianmu dan kekecewaanmu reason enough, adalah alasan yang cukup bagimu untuk ikut memberikan sumbangsi dalam tindakan-tindakan yang mengacaukan persatuan negara, mengancam keamanan negara, membuka pintu fitnah, penjarahan, dan lain-lain? Demi Allah, mereka yang bergerak dengan nama Islam sama sekali tidak mewakili ajaran Islam yang mulia ini. Apabila ada agama di muka bumi yang mengajarkan menyembah batu, menyembah ular, maka tak pantas mereka mengajarkan tindakan barbar demikian. Apalagi lagi agama Islam yang mengajarkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tauhid, mengajarkan kita untuk mengikuti contoh semulia-mulianya Nabi, semulia-mulianya manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.